Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya, Novita Ananda dari kelas D jurusan PDPAUD angkatan tahun 2019. Masih dengan pembahasan yang sama tentang neuroscience. Kali ini kita akan membahas materi tentang belahan otak kiri dan otak kanan. Oke teman-teman, sebelum memasuki materinya, sekedar informasi, materi dari video kali ini bersumber dari pelajaran.co.id di tahun 2018. Belahan otak kiri. Otak kiri atau left hemisphere merupakan bagian otak besar cerebrum yang berada di sebelah kiri. Otak kiri ini merupakan salah satu organ terpenting pada bagian tubuh yang berperan dalam mengontrol seluruh pusat sistem syaraf dan juga struktur sel saraf. Otak kiri berfungsi untuk regulasi sebagian tindakan yang dilakukan tubuh dan mengatur fungsi berbagai organ. Kemudian, bagaimana sih struktur dari otak kiri itu? Struktur otak kiri sangatlah kompleks. Otak kiri memiliki jutaan sel sistem saraf dan neuron yang saling bekerja sama untuk melakukan tugasnya. Bentuk otak kiri yaitu separuh dari bagian otak besar yang saling berhubungan pada syaraf dan jaringan dengan otak kanan. Apabila otak kiri sehat, maka akan mendorong kesehatan dan memaksimalkan fungsi dalam berpikir. Ratusan juta neuron yang saling terkait di dalam struktur otak kiri tersebut yang bertugas membawa segala macam informasi ke otak. Kemudian, apa sih fungsi dari otak kiri ini? Fungsi otak kiri yang pertama yaitu untuk pengontrolan, berfungsi untuk mengontrol tubuh bagian kiri, termasuk seluruh organ tubuh yang berada dalam kontrol otak kiri. Jika terjadi kerusakan otak kiri, maka akan berdampak pada gangguan kesehatan seperti syaraf mati atau lumpuh pada bagian kiri. Yang kedua, fungsi keterampilan angka-angka seperti keterampilan berhitung dan menjumlahkan dalam kegiatan belajar. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu logika dan rasio. Otak kiri berperan dalam membuat pertimbangan dan memberi kekuatan dan tekad untuk disiplin serta berpikir secara teknis dan penuh aturan. Yang keempat, fungsi intelligent quotient. Otak kiri merupakan pusat IQ atau pusat kecerdasan yang mencakup sifat pikiran yang berhubungan dengan kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, dan memahami bahasa. Hal ini sangat berkaitan dengan kemampuan kognitif setiap individu. Fungsi kelima adalah objektivitas. Orang yang menggunakan otak kiri umumnya dominan menggunakan logika rasional untuk mengidentifikasi penyebab masalah lalu berpikir cara mengatasinya. Yang terakhir, fungsi menulis dan membaca, di mana kegiatan tersebut sangat membutuhkan pemikiran dan konsentrasi untuk menyusun dan memahami berbagai kata yang nantinya akan terekam dalam ingatan dan menjadi bahan untuk berpikir selanjutnya secara logis sesuai ilmu atau pandangan yang diperoleh sebelumnya. Lantas bagaimana sih cara kerja otak kiri itu? Cara kerja otak kiri yaitu dengan menggunakan daya ingat yang bersifat jangka pendek atau short-term memory, sehingga berpengaruh pada fungsi berbicara, berbahasa, dan matematika. Jutaan sel-sel dalam otak kiri mampu memproses informasi yang bersifat logis, linear, dan juga rasional. Otak kiri akan bekerja dengan memproses dunia berdasarkan realitas yang menghasilkan penafsiran abstrak dan simbolis, sehingga menjurus pada kemampuan untuk melakukan tugas secara teratur dengan detail dan fakta. Nah, sekarang kita akan beralih pada belahan otak kanan. Otak kanan disebut juga right hemisphere. Sesuai namanya, bagian otak kiri secara anatomi berada pada belahan kanan dari otak besar yang berfungsi mengatur dan bertanggung jawab pada seluruh aktivitas serta kesehatan tubuh bagian kanan. Tidak hanya berfungsi mengatur seluruh aktivitas dan kesehatan tubuh bagian kanan, otak kanan juga mengatur berbagai aktivitas dan ekspresi yang berhubungan dengan emosi. Struktur otak kanan terdiri dari jutaan jaringan dan jutaan syaraf yang membentuk seperti setengah lingkaran yang agak pipih dan memiliki dua jenis sel, yaitu glia dan neuron. Glia berfungsi untuk menunjang dan melindungi neuron, sedangkan neuron berfungsi untuk membawa informasi.
Keduanya saling berkomunikasi dan mengirimkan berbagai bahan kimia ke seluruh tubuh yang disebut dengan neurotransmitter. Pada bagian dalam strukturnya, terdapat bagian berwarna putih yang disebut dengan basal nuclei yang berfungsi untuk perencanaan dan pembelajaran yang bertugas untuk memberikan perintah kepada sel tubuh yang lain. Selanjutnya, fungsi dari otak kanan adalah yang pertama, berfungsi dalam perkembangan kecerdasan emosi atau emotional quotient seperti pengendalian emosi dan sosialisasi. Yang kedua, kemampuan berinteraksi dengan manusia lain, intuitif, kemampuan merasakan dan memadukan. Yang ketiga, mengatur ekspresi tubuh seperti menyanyi, menari, dan melukis. Yang keempat, membantu membayangkan visual secara lengkap dan mengekspresikan apa yang dilihat. Yang kelima, mengontrol otot-otot di bagian kiri tubuh. Lalu, bagaimana sih cara kerja otak kanan? Sel yang terdapat pada fungsi otak kanan cenderung menggunakan kreativitas untuk memecahkan suatu masalah. Sel-sel tersebut bisa berpikir sangat cepat. 1 detik saja otak kanan berhenti bekerja, maka akan terjadi kerusakan pada seluruh bagian tubuh. Otak kanan bekerja dengan menggunakan kemampuan long-term memory, sehingga saat melihat suatu gambar atau yang lainnya akan terekam lama dalam ingatan. Jadi bagaimana teman-teman pengguna otak kiri atau otak kanan? Sebelum menjawab, sebaiknya teman-teman menyimak video berikut ini. Otak kiri dan otak kanan katanya adalah mitos. Penasaran dengan penjelasannya? Yuk simak video berikut ini. Para peneliti telah menunjukkan bahwa teori otak kanan atau otak kiri sejatinya adalah mitos, namun popularitasnya tetap ada. Mengapa? Sayangnya, banyak orang kemungkinan tidak menyadari bahwa teori itu sudah ketinggalan zaman. Kenyataannya, gagasan itu tampaknya mengambil pemikirannya sendiri dan telah populer dan membudaya dalam ranah ilmu pengetahuan tentang otak. Situs Brain menunjukkan bahwa mitos itu kemungkinan berakar sekitar tahun 1800-an. Ketika para ilmuwan menemukan cedera pada satu sisi otak sering menyebabkan hilangnya kemampuan khusus, seperti kemampuan spasial yang tampaknya berada di sisi kanan otak atau kemampuan bahasa di sisi kiri. Para peneliti ini menemukan bahwa ketika kedua sisi otak yang tidak dapat berkomunikasi satu sama lain, mereka memberikan respon yang berbeda terhadap rangsangan. Hal ini menunjukkan bahwa hemisfer atau kedua sisi otak memiliki fungsi yang berbeda. Kedua penelitian yang menunjukkan temuan terkait dengan fungsi otak ini membuat para penggemar psikologi populer mengambil langkah dan memilah tipe kepribadian sesuai belahan otak. Namun, faktanya menurut studi ilmu.com di tahun 2020, otak adalah suatu organ tubuh yang memiliki kerumitan dan kompleksitas yang luar biasa. Meskipun penelitian terkait otak manusia sudah banyak dilakukan, namun penelitian tentang otak masih relatif sedikit informasinya. Memang benar bahwa otak terbagi menjadi 2, namun kita tidak bisa sesederhana itu dalam mengelompokkan manusia ke dalam kategori manusia otak kanan dan otak kiri. Disebutkan bahwa orang-orang tidak cenderung memiliki jaringan otak kiri atau kanan yang lebih kuat. Kita tidak boleh membatasi pemikiran dan kemampuan yang kita miliki dengan meyakini mitos ini. Kita perlu berusaha memberikan upaya terbaik pada setiap pekerjaan tanpa berdalih kita bekerja dengan otak kanan atau otak kiri. Oke teman-teman.